begitu. Kalau benar ya saya katakan masuk pada saat 2013. Tapi kalau memang tidak benar, ini berasal dari roh jahat ya saya tidak ikuti. Tapi ketika 6 tahun pengujian saya itu saya pelajari, saya mencari dari semua referensi-referensi buku-buku agama, ternyata benar ya, saya terpaksa masuk, saya meninggalkan agama saya, berikut aktivitas saya sebagai pengurus gereja. A- Masya Allah. Apa yang Subhanallah. benar yang kau dapat dari Islam sampai kau pindah agama? Iya, sebenarnya begini, kalau saya cerita mungkin juga karena ini kan eh, perjalanan spiritual, perjalanan spiritual. Awal pertama Maksudnya kali kasih itu saya satu. begini, saya mimpinya gini. Awal pertama kali itu saya mimpinya gini, saya melihat Ka'bah itu, saya melihat Ka'bah di atas langit. Berikut ada ada seorang pemuda di sampingnya. Pemuda ini saya lihat gagah sekali. Dia pakai sorban, dia gagah sekali. Saya tidak tahu, karena saya tidak pernah lihat pemuda segagah ini menurut saya selama saya ada di dunia. Bang Suma, tapi saya tidak pernah Ais, lihat. mantap. Iya, Orang walaupun Toraja saya, pasti gagah. iya, saya Iya. tidak pernah lihat orang segagah ini gitu loh. Nah, Iya, iya, iya. saya cari referensi apa maksudnya mimpi ini. Nah, jadi saya bertanya kepada kebetulan saya juga ada teman Pak Ustadz jemaat tablik tuh. Saya tanya-tanya, ya dia bilang Pak Ustadz walau alam siapa tahu mau masuk Islam katanya. Nah, jadi saya mimpi pertama saya itu. Nah, terus pada saat mimpi itu saya sebenarnya bukan mimpi karena antar sadar dengan tidak. Karena saya baru pulang kerja itu saya masuk kamar, tiba-tiba kamar saya berubah, maksudnya sudah bukan kamar lagi, ada sesuatu yang aneh saya rasa, karena seperti saya sudah pindah alam. Terus saya lihat itu, lalu dia berkata begini, suatu saat nanti kau akan diberkahi. Itu yang saya tidak pernah lupa, Selamat kata-kata itu. malam. Malam. Jadi begitu, saya lanjut ini bang, saya lanjut. Iya, lanjut, Ya, lanjut. jadi begini, jadi orang yang pemuda yang gagah di samping Ka'bah di atas langit saya lihat itu berkata begini, suatu saat kau akan diberkahi. Saya tidak mengerti apa maksudnya. Ya, Mhm. jadi beberapa hari kemudian ini datang pengemis di rumah saya. Ada pengemis, ada orang tua datang dia minta beras bang, semuanya dia minta beras. Saya kasih 1 liter. Begitu dia mau pergi, dia katakan lagi begini, nak, suatu saat kau akan diberkahi. Saya tidak mengerti. Ya, saya ingat itu Pak, Itu mimpi penglihatan atau saya tidak? itu. Yang pengemis itu mimpi atau tidak? Ini tidak asli, ini nyata. Tidak mimpi, ini nyata. Pengemis ini datang nyata di rumah saya, datang nyata. Nah, dia minta beras, saya kasih 1 liter. Dia bilang apa yang dia katakan sama dengan yang saya lihat itu. Yang seorang pemuda di samping Ka'bah itu di penglihatan saya. Dan ini Terus mau yang dikatakan membuat Anda masuk antara mimpi Islam dan tidak. apa? Nah, jadi begini. Jadi saya saking keheranan, saya tanya-tanya tetangga di samping rumah saya. Kan saya begini, saya hidup itu di satu BTN yang boleh dikata di situ sedikit orang Kristennya, mayoritas Islam di situ. Saya nanya-nanya ini ke tetangga, ada enggak tadi pengemis ini ciri-cirinya begini datang ke sini? Mereka bilang tidak ada, bang. Oh, saya heran, kok rumah saya yang dimasuki, gitu loh. Gitu loh. Jadi ini sudah kedua. Saya masih keheran-heranan ini, apa maksudnya ini? Ketika yang ketiga ini yang paling saya heran. Kenapa saya katakan? Karena saya pulang dari kebaktian, kebetulan saya pemain bass di gereja Pantai Costa. Saya pulang sekitar jam 10 malam, gitu loh. Jam 10 malam saya pulang, ada ibu-ibu tetangga sapa saya. Dia bilang, Pak, apa Bapak sudah masuk Islam? Wah, saya tambah kaget lagi nih. Saya tambah kaget. Suara saya didengar jelas, Bang? Iya, dengar, Iya, dengar. jadi gini. Saya tambah kaget ini. Saya heran, ada apa ini ya? Kok ada sesuatu saya rasa aneh. Saya nanya, memang ada apa ini, Bu? Dia bilang begini, tadi bapak-bapak di sini lihat bapak ini sembahyang di masjid. Saya, ibu ini bohong. Saya ini baru pulang kebaktian ini, gitar saya mati tenteng ini. Saya bilang, kan ibu tahu saya seorang pemusik, saya pemain bass, saya bilang. Ini saya masih nenteng gitar gereja ini, saya masih tenteng loh. Dan tidak, semua di sini bapak-bapak lihat bapak ini pergi gereja, bahkan bapak ditanya, sudah masuk Islam, bapak hanya diam dan tersenyum. Lalu pergi, katanya begitu. Saya semakin heran nih. Saya semakin heran. Saya ada apa ini? Ini tidak biasa menurut saya, tidak biasa ini, Bang, menurut saya. Jadi saya dilihat sembayang. Saya dilihat sembayang di masjid, sembayang maghrib dengan Isya katanya. Saya dilihat. Jadi saya bilang begitu sama ibu itu, mungkin mirip-mirip saya mungkin, atau mungkin ada
ada mungkin salah penglihatan atau bagaimana. Iya, jadi dilihat seperti saya mungkin. Mungkin potongan-potongan rambutnya kah atau ciri-ciri fisik mungkin mirip-mirip, saya bilang begitu. Nah, saya heran. Nah, saya tanya ke teman yang Islam, kebetulan ada tinggal dekat rumah itu, saya baik sama beliau. Saya nanya, kenapa saya alami hal-hal seperti ini? Dia bilang begini, dia bilang biasanya itu kalau di Islam itu mau dapat hidayah, katanya begitu. Nah, jadi saya tambah heran. Saya cari referensi, saya buka-buka, pada saat sudah ada Google, saya 2003 sudah ada Google, saya buka-buka. Saya dapat referensi, ternyata itu Ka'bah mimpi saya itu yang saya lihat itu Ka'bah itu ternyata adalah pusat bumi, Bang Suma. Itu pusat bumi, ternyata Ka'bah itu pusat bumi. Itu yang saya baca pertama kali. Pertama kali saya baca itu. Jadi saya sedikit percaya, jangan sampai betul dikatakan ini siapa teman Islam ini, saya mau dapat hidayah. Nah, saya cari apa arti kata hidayah di Google. Begitu, jangan sampai ya. Tapi saya tidak mungkin mau masuk Islam karena saya ini seorang pemusik gereja, baru saya adalah saya di keluarga saya ini boleh dikatakan paling bagus, paling baik beragama gitu loh. Iya, saya dan kakak saya paling baik beragama karena saya gereja, semua kebaktian rumah tangga saya pemuda saya ikuti semua. Iya, ketimbang dari keluarga saya yang lain mungkin yang sering bolong-bolong, kalau ke gereja mungkin atau ke kebaktian. Untuk saya seperti itu. Jadi saya pemegang terhitung yang kuat. Jadi setelah itu saya tambah rajin baca Alkitab. Saya rajin baca Alkitab. Saya baca satu nats itu di mana itu? Saya baca satu nats itu di Yeremia 28 ayat 9. Saya baca itu. Saya baca itu, saya baca, ada yang perasaan lain saya rasa. Di Yeremia 28 ayat 9 itu. Terus setelah itu, saya dikasih petunjuk, saya buka Yohanes 14 ayat, ayat 27, Yohanes 14 ayat 27. Tapi saya indahkan ini, saya indahkan kedua ayat ini, karena menurut saya, terhitung itu kan memang begitu. Yesus itu sebagai utusan, Bapa sebagai Tuhan, Tuhan Allah, dan Roh Kudus itu sebagai Roh Allah begitu. Jadi hakikatnya adalah satu. Saya tidak terlalu saya tidak terlalu pusing ini. Tapi saya terus rajin baca Alkitab, tambah rajin saya. Boleh dikata satu hari 10 kali. Dan kejadian sampai wahyu pada saat itu saya sudah baca kurang lebih sudah 10 kali saya baca. Saya cari referensi sampai surat-surat Paulus saya baca semua. Saya cari ini apa roh yang datang kepada saya ini apa baik atau bagaimana, saya cari. Nah, malamnya itu saya bermimpi lagi. Bagaimana ya, mimpi atau saya antara sadar dengan tidak sebenarnya. Mau dikatakan mimpi tidak, mau dikatakan tidak mimpi juga tidak, karena saya pulang kerja. Kebetulan saya jurnalis online, saya selain pemusik gereja, saya jurnalis online di salah satu redaksi. Saya pulang kerja, saya kecapean, masuk di kamar saya kecil itu hanya sekitar lebar 3x4. Tiba-tiba suasana yang waktu pertama itu, waktu saya penglihatan pertama ini berubah lagi nih, kamar ini berubah. Terus saya dibawa ke Ka'bah, tapi saya lihat itu bersinar terang sekali. Ka'bah itu bersinar terang sekali, baru banyak sekali orang di situ, ribuan orang di situ. Jadi saya tambah heran, ini ada apa ini? Ada apa sebenarnya? Kenapa saya mengalami hal-hal yang seperti ini? Tidak biasa menurut saya. Begitu loh. 3 hari kemudian saya baca di Matius 6 ayat 33. Saya baca di situ. Di situ bunyinya begini. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan padamu. Begitu kira-kira. Ternyata saya kaji ini, saya bilang apa hubungannya dengan bisikan ayat yang pertama tadi, Yeremia 28 ayat 9 itu. Ya, saya baca baik-baik. Ternyata yang ditambahkan kepada saya itu justru percaya bahwa Yesus itu sebenarnya bukanlah Tuhan pencipta langit dan bumi atau Khalik langit dan bumi. Iya. Jadi yang ditambahkan kepada saya itu justru kalimat tauhid. Ya, kalimat tauhid itu adalah tiada Tuhan selain Allah.
Jadi di Matius 6 ayat 33 itu yang ditambahkan kepada saya bukan harta, bukan kemewahan, bukan apa, tapi justru yang saya paling bersyukur yang ditambahkan kepada saya itu justru adalah Islam. Pengetahuan tentang Islam. Ketika saya membaca Matius 6 ayat 33 itu. Jadi ketika saya mencari yang namanya kerajaan Allah itu, justru yang ditambahkan itu, yang ditambahkan bukan harta, tapi yang ditambahkan justru Islam. Itu yang saya bersyukur sampai sekarang karena perjalanan spiritual saya masih banyak sebenarnya perjalanan spiritual saya, tapi saya tidak bisa jelaskan semua. Mungkin memakan waktu yang banyak. Jadi saya 6 tahun itu saya pelajari termasuk surat-surat Paulus. Masih ada waktu untuk kembali ke Tuhan Yesus sebelum terlambat. Mau ngapain kembali? Justru Yesus memerintahkan orang agar menjadi Islam, kok kembali lagi, Bang? Yesuslah yang menjadi pengantara antara manusia dan Tuhan. Dia yang nanti mengantarai kita, bukan Muhammad. Bukan. Lalu bagaimana? Lalu bagaimana? Ini bagus ini. Sekarang gini, ketika Yesus hendak meninggalkan dunia, dia berpesan kepada muridnya Bani Israel, yang akan datang adalah roh kebenaran, bukan Yesus yang datang lagi. Sementara saudara-saudara menerima agama Kristen dari oknum-oknum yang mengaku bertemu dengan Yesus. Sebenarnya yang mana yang akan datang setelah Yesus terangkat menurut Yesus? Yesus atau roh kebenaran? Namanya roh itu bukan manusia, apa ya? Oke, bukan manusia Aja. Oke, baik. Nah sekarang yang datang kepada Paulus siapa? Datang kepada Paulus di kisah 9. Di kisah 9, di kisah 22. Kisah 9 Ayo, Yan. jelas-jelas Paulus bertanya, siapa engkau Tuhan? Berarti yang datang setelah. Akulah Yesus yang kau Oke. aniaya. Nah, mana yang benar, Bang? Mana yang benar? Kata Yesus, ketika aku terangkat ke langit, yang datang kepadamu adalah roh kebenaran. Ayo. Yesus bohongkah? Enggak. Atau Paulus yang berbohong? Itu Yesus memang yang datang langsung ke dia. Iya, tapi kan Yesus mengatakan yang datang setelah aku. Wahyu. Saudara, Itu Yesus. langsung Yesus sendiri berbicara kepada Yohanes di Nah, ketahuan, kebongkar semuanya, kebongkar semua. Ternyata yang datang di penulis Wahyu juga adalah Yesus. Tunggu. Kata Yesus, sabar. Kata Yesus di Yohanes 16 nomor 7. Adalah lebih baik jika aku pergi, sebab kalau aku tidak pergi, roh kebenaran itu tidak datang kepadamu. Sekarang yang datang, sabar Bang, yang datang setelah Yesus terangkat ke langit, menurut Yesus siapa? Kalau untuk kasus Paulus dan Wahyu, itu Yesus sendiri yang datang. Sekarang siapa yang bohong kalau begitu? Pertanyaannya siapa yang bohong? Kuduslah yang bekerja. Sekarang siapa yang bohong kalau begitu? Nah, sekarang saya mau tanya. Enggak, tunggu. Sekarang siapa yang bohong? Yesus kah atau Paulus yang bohong? Nggak ada yang bohong. Lah, Yesus tadi mengatakan setelah dia terangkat, Abang, setelah dia terangkat. Zamannya Paulus, Yesus langsung muncul dengan dia kan, walaupun dia sudah berkata bahwa nanti Roh Kudus yang turun. Sebelum diambil alih sama saudara saya, God. Sekarang gini, kata Yesus yang datang setelah dia Yesus atau Roh Kudus? Roh kebenaran. Ya, dia datang kepada Paulus itu langsung. Bukan begitu jawabannya. Pertanyaan saya tidak begitu, abangku. Pertanyaan saya, yang datang setelah Yesus menurut Yesus itu siapa? Sekarang begini, kalian Islam, ya. Nggak bisa jawab kan? Dia menutupi kebohongan Paulus. Di mana Yesus mengatakan bahwa sabar bang, setelah Yesus terangkat ke langit, menurut Yesus Kristus. Ini sederhana loh, kalau mau waras sederhana loh. Menurut Yesus setelah dia terangkat ke langit, Roh Kudus yang bekerja sekarang. Saudara, setelah Yesus terangkat, menurut Yesus yang datang setelahnya itu siapa? Roh Kudus. Jawab. Roh Kudus kan? Ya. Nah, yang datang kepada Paulus siapa? Yesus sendiri, bukan Roh Kudus. Sama enggak dengan ucapan Yesus dengan pengakuan Paulus? Sama enggak? Ya sama. Loh, yang datang setelah Yesus menurut Yesus Roh Kudus, tapi yang datang kepada Paulus setelah Yesus terangkat malah Yesus. Yesus itu sendiri adalah rohnya Bapa.
Di mana dalilnya itu? Tolong ajarin saya. Di mana? Di mana dalilnya bahwa Yesus adalah Roh Kudus? Yohanes 1 Abang, di mana dalilnya Roh Kudus adalah Yesus? Di mana? Yohanes 1 ayat 1. Itu firman, Bung. Yang saya minta Roh Kudus. Firman itu apa? Roh Kudus sama dengan Yesus itu dalilnya di mana? Sekarang saya tanya, Sedangkan- firman itu apa? Sedangkan Yesus mengatakan, Lari ya. Jangan lari. enggak. Tunggu. Yesus mengatakan, waspadalah kepada nabi palsu yang mengaku bertemu dengan aku. Ayo. Ya, kalian Islam itu kan nabi palsu kan? Lah kalau kenapa lari ke kami? Tidak ada hubungannya dengan nabi palsu yang dinubuatkan oleh Yesus. Nubuat Yesus dalam Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23. Tanda-tanda pengajar nabi palsu itu memanggil Yesus Tuhan, mengaku bertemu dengan Yesus. Ayo. Dengar dulu. Dinda saudara God bisa ambil alih? Kira-kira bisa tangani pasien ini, bisa nggak? Yohanes 1 ayat 1. Oke, silakan. Yohanes 1 ayat 1. Itu pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama dengan Allah dan Silakan, Dek. ayat 14, firman menjadi manusia. Bang Pos tuh. Jelas. Nggak nyambung. Oh, enggak nyambung. Nggak nyambung. Al-Quran yang enggak nyambung banyak. Yang datang setelah Yesus, kata Yesus, Roh Kudus. Kenapa kalian kalau kita mau Kenapa bahas- yang datang Yesus? Karena Al-Quran ini banyak hal yang kontradiksi di dalam. Mute dulu. Kalau Ya, bahas tolong di mute dulu, host. kita bantai. Orang ini nggak ada ilmu, nggak Kamu paham bisa- dia. Silakan, Dek. Saya jelaskan begini ya, saya juga baca 13 surat Paulus. Saya mau bilang begini sama Bang Pos ya. Ambang, nanti kamu dikucak habis kamu. Di dulu. Gantian bang. Kalau nggak bisa gantian turunin. Ya, jadi begini. Gantian. Jadi begini. Wadah saya. Datang kedua kali. Bisa di mute dulu. Nah, begini. Suaranya timbul tenggelam, God. Ya, begini. Ya, kalau begini sudah bagus nih. Islam masuk nih. Iya, udah bagus. Turunin aja dulu bang. Bang Sadri turunin ini turunin aja nggak bisa gantian dia. Dia nggak mau menghargai orang. Udah, lanjut bang God. Ya, jadi Nanti begini. nggak naik lagi. Jadi begini, menurut Bible itu Yesus itu hanya datang kedua kali ke dunia ini, tidak datang 3 kali, 4 kali. Benar 5 kali. sekali. Keren. Jadi pertanyaannya begini. Luar biasa. Jadi begini. Jadi ketika Paulus mengaku ketemu Yesus, ini ada 2 kemungkinan. Antara Ya. Paulus berbohong dengan Paulus Ya. kerasukan roh jahat. Betul sekali. Wah, hebat. Nah, jadi ada 2 kemungkinan. Ya. Pantas. Yesus sudah berkata, engkau akan melihat saya turun seperti yang engkau melihat saya saat saya naik. Kan begitu. Jadi Benar sekali. Wah, luar biasa. Jadi kalau Paulus bertemu dengan Yesus dan semua orang yang katanya itu masuk Kristen murtadin ketemu Yesus, berarti Yesus berbohong. Berbohong. Karena Yesus- Benar sekali. Yesus hanya datang kedua kali. Yesus tidak pernah datang 3 kali, 4 kali. Masya Allah. Nah, kan begitu. Ini menurut Bible Benar. Alkitabiah. Iya, jadi ketika mereka bernarasi bahwa saya masuk Kristen karena bermimpi ketemu Tuhan Yesus, ini sudah Bohong. pasti bohong. Ini kerjaan roh Bohong. jahat karena Yesus tidak akan pernah datang. Yesus sudah bilang bahwa dia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa dan tidak akan datang dari sana. Tidak akan datang dari sana. Dia di sana itu menyediakan tempat. Itu menurut Bible. Bahkan pengakuan Benar, Iman Rasuli yang kita baca setiap minggu itu menandakan atau menceritakan bahwa Yesus tidak akan datang dari sana. Itu. Benar sekali. Setelah nanti dia datang setelah akhir dunia ini atau kiamat. Sesuai yang yang difirmankan oleh Al-Qur'an. Jadi begini. Keren sekali. Jadi begini, maksud saya begini. Semua orang yang mengaku ketemu Tuhan Yesus mulai dari Paulus sampai sekarang, menurut saya ini kalau bukan berbohong adalah kerjaan roh jahat. Karena ini tidak alkitabiah. Tidak alkitabiah. Keren Karena sekali. tidak mungkin Yesus datang, tidak mungkin Yesus berbohong. Tidak mungkin Yesus berbohong. Iya, Yesus tidak pernah. Saya begini, Bang Suma, saya ini adalah seorang yang sangat percaya bahwa semua yang disabdakan Yesus itu digenapi. Nah, kalau kita melihat Paulus, kita lihat Paulus. Paulus di 1 Korintus 4 saja ayat 15 sudah mengaku seorang bapa. Sementara di Yohanes 8 ayat 44 Yesus sudah memperingatkan. Ya, bahwa iblis lah yang menjadi bapamu. Kenapa? Saya katakan keren. berarti kemungkinan besar saja dalam Kisah Rasul 9 ayat 1 sampai yang terakhir Paulus berbohong.
berbohong atau memang ini saya bilang berkali-kali kalau saya edukasi di Komal-Komal, saya katakan bahwa Bible itu dicetak, dibukukan itu di bawah aturan tekanan penjajah Romawi atau otoritas Romawi. Wis, mantap Jadi sekali. begini. Nah, jadi begini. Pantaslah jadi mualaf. Jadi begini. Jadi ketika kita bicara sejarah, teman-teman Kristen tidak bisa menjawab, tidak bisa menyanggah. Kenapa saya katakan? Karena sejarah itu fakta yang nyata, tidak bisa kita pungkiri. Iya. Kalau kita bicara tentang Bible atau Al-Quran itu kan kebanyakan filsafat. Iya. Kalau menurut orang-orang Kristen, Al-Quran tidak benar. Menurut orang Islam, Kristen tidak benar. Karena kita bicara filsafat ketika kita membuka kitab suci. Tapi ketika kita membuka sejarah, menarik sejarah, mengambil sejarah, ini fakta yang nyata terjadi, tidak bisa dibantah. Gitu loh. Nah, kalau kita lihat, coba kita lihat Bible dengan sejarah, coba kita perhatikan. Bible dengan sejarahnya. Bible itu ditulis tidak secara langsung, bahkan ditulis dari hasil penyelidikan teman-teman Paulus. Keren. Jadi kalau kita tarik sejarah, kemungkinan besar saja. Coba perhatikan Paulus. Paulus itu tidak ada peninggalan sejarahnya yang tersisa. Mulai dari kuburannya, tempat tinggalnya, ornamennya, hanya diceritakan sedikit tentang Paulus, bahwa Paulus adalah seorang yang lahir di tanah Kilkilia, di kota Tarsus, yang sekarang adalah Turki. Beliau adalah Nama turunnya bapaknya? Ya, bapaknya enggak ada. Enggak ada namanya bapaknya, enggak diterangkan mantap. dalam Bible. Iya, bapaknya, ibunya yang diterangkan itu Paulus hanya keturunan Binyamin, dari suku Binyamin, orang Yahudi yang lahir di Kilkilia, di salah satu tanah yang berada di kota Tarsus yang sekarang ada Turki. Kan begitu. Coba perhatikan Paulus. Matinya saja coba perhatikan. Dari dia lahir sampai mati, coba perhatikan. Pada saat dia mati justru dia dibunuh oleh Kaisar Nero. Nah, setelah dia dibunuh justru konsepnya dipakai oleh otoritas Romawi untuk mendirikan sekte atau agama. Ini kan ada yang tidak relevan, ada yang aneh ketika seseorang Ada yang tidak beres. Ada yang tidak beres. Ya, ketika seseorang yang dikatakan dibenci, itu setelah mati justru konsepnya dipakai untuk mendirikan agama Katolik. Saya mau bilang sama teman-teman Kristen, fakta sejarah membuktikan bahwa Paulus dan semua murid-murid Yesus tidak pernah mendirikan agama Katolik yang sekarang yang Anda ikuti. Sekarang yang kalian ikuti Protestan, dan sekalian itu denominasi gereja, Anglikan, semua denominasi gereja atau aliran gereja itu yang turun dari gereja Katolik Roma Barat dan Roma Timur di Bizantium sana. Benar sekali. Yang sekarang adalah Istanbul, Turki. Kan begitu. Jadi Kristen mula-mula dengan Kristen yang kalian ikut sekarang itu berbeda. Injil yang mereka pakai dulu apokrif, sekarang yang ada pakai kanonik yang disetujui di gereja.